Selamat malam Bapak Ibu semua yang Selamat malam. di dalam Kristus. Malam hari ini kita akan berbicara tentang tema 3 ya, menjadi umat yang berbela rasa. Jadi sejak pertengahan Februari kita semua dilanda COVID-19 ya. Dan sampai sekarang masih juga kita di dalam kondisi PSBB atau new normal. Sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, banyak terjadi perusahaan-perusahaan bangkrut ya. Terus perekonomian menurun dengan drastis. Tapi sebenarnya seperti yang kita sudah ketahui bahwa keterpurukan perekonomian bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi itu juga adalah tanggung jawab kita umat beriman ya. Kita juga wajib sebagai warga negara Indonesia untuk ikut bekerja sama dengan pemerintah memperingan atau berperan aktif di dalam menangani pandemi ini dengan berbela rasa, menolong sesama yang kekurangan, yang membutuhkan ya, yang dikena PHK, yang pemotongan gaji dan sebagainya. Tapi saya percaya dan kita juga semua sudah melihat ya, banyak sekali orang-orang yang sudah banyak melakukan sebentar ya, saya share dulu. Banyak yang sudah melakukan aksi-aksi sosial ya, banyak sudah yang melakukan aksi sosial. Ya, ini ya. Jadi kalau kita bisa melihat ini ya, banyak sekali yang sudah melakukan pembagian makanan, makan siang ya terutama, terus kepada Gojek atau orang-orang yang lewat ya. Lalu ada juga yang mulai melakukan banyak sekali ini terutama Pastor Yosef ya. Dia yang terkenal dengan Bible learning with Father Joseph, banyak memberikan pengajaran-pengajaran kita sambil membuat kita untuk belajar learning by doing. Jadi learning by doing. Jadi di dalam, kalau ngikutin channelnya Romo Yosef, kita akan melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dia lakukan selama masa pandemi ini. Dan salah satunya yang terkenal adalah ini ya, siapa ini, si Krista ya, namanya Krista. Dia itu anak kelas 3 SD, lalu dia melihat channelnya Romo Yosef, lalu dia telepon dan katanya ingin ikut membantu aksinya. Jadi dia keluarin celengannya dengan segala macam duitnya untuk melakukan kegiatan itu. Dan Pastor Yosef memberikan arahan untuk dia beli masker dan makan siang untuk dibagi-bagi, tentunya dengan didampingi oleh orang tua ya. Nah, saya mau memulai dengan pengantar ya, pengantar untuk tema 3 ini. Jadi sejak dari gereja perdana, jemaat itu sudah mempunyai ciri sebuah solidaritas. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat bahwa banyak sekali di dalam jemaat perdana itu mereka sudah mulai melakukan solidaritas dengan terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berkebutuhan khusus ya. Beberapa kisah misalnya yang dapat ditemukan ya di dalam Injil adalah bahwa di dalam Markus 6 ayat 53 dan 56 diceritakan sesudah Yesus memberikan makan 5.000 orang, lalu dia ingin beristirahat dan dia berjalan ke Genesaret. Lalu di sana banyak orang yang mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka berbondong-bondong membawa orang-orang sakit di atas tilamnya, di mana Yesus dikabarkan berada. Jadi kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepada Yesus supaya mereka diperkenankan
hanya menjama jumbai jubahnya saja, semua orang yang menjamanya akan menjadi sembuh. Itu yang seperti dikatakan oleh Markus 6 ayat 53 dan 56. Jadi bacaan daripada hari ini intinya adalah bahwa kita perlu solidaritas supaya kita bisa berbela rasa. Kita akan baca Injil. Injilnya adalah kitab sucinya adalah diambil dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Di dalam Injil Markus itu yang ayat 1, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Tetapi mereka tidak dapat membuat. Ini ayat 2. Ayat 3. Gue lagi ngomong, gue nanya-nanya apanya. Kok nggak kelihatan? Ayat 3. Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Ayat 5. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui di dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir seperti begitu di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Ya, itu adalah demikianlah firman Tuhan. Pujilah Kristus. Dan kita akan melihat, kita akan membahas, kita akan lihat apa yang terjadi sebenarnya ya. Kita akan melihat apa yang terjadi sebenarnya di dalam perikop ini. Dikatakan bahwa Yesus datang ke Kapernaum dan orang-orang tahu bahwa dia ada di rumah di Kapernaum itu. Lalu datang orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Kita lihat gambar ini, jadi Yesus ada di dalam rumah ini dan banyak orang berkerumun sehingga semuanya tertutup. Ya, semuanya tertutup. Jadi ada satu orang yang sakit, dia tidak berdaya, dia tergeletak, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, lalu dia dibawa, digotong oleh, saya mau kasih lihat dulu ini. Ini adalah model rumah orang di Kapernaum. Jadi ini halamannya. Lalu kebanyakan kamar itu ada di bawah dan di atas ini kebanyakan adalah untuk berkumpul keluarga. Dan di atasnya itu temboknya ini terbuat dari batu-batu kali atau batu, karena di situ nggak ada kali di Israel, jadi batu-batu dari gunung mereka bawa untuk membangun tembok. Dan itu waktu itu belum ada semen ya,
Jadi di plester itu dengan tanah liat. Dan di atas di atas atapnya itu berupa rumbai. Jadi dikasih eh, tiang penyangga dari batu juga, ya. Lalu di antara tiang itu dikasih rumbai-rumbai. Dan biasanya di tengah-tengah di atas ini ada tempat yang agak terang. Kalau di bawah itu mereka gelap. Ini adalah bentuk rumah di Kapernaum. Lalu ada orang sakit dan mereka dibawa. Ada 4 orang yang peduli, yang solider, yang punya hati untuk orang sakit ini, sehingga mereka menggotong orang sakit ini berempat. Mereka tidak diceritakan di dalam perikop ini siapakah mereka ini, apakah mereka ini mengenal si orang sakit ini. Jadi tidak dikatakan mereka mengenal si orang sakit, tapi 4 orang ini menggotong orang sakit itu. Ya, ada 4 orang yang peduli, yang care, yang punya hati untuk menolong orang sakit ini. Lalu digotong untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Ya, dibawa kepada Yesus yang saat itu ada di dalam rumah dengan rumah yang nggak bisa dimasukin. Apakah mereka melihat ada kesulitan untuk memasukkan si orang sakit ini supaya bisa bertemu dengan Yesus? Apakah mereka putus asa dengan melihat begitu banyaknya kesulitan dan halangan sehingga mereka bisa menggotong orang sakit ini? Tidak, ternyata ya. Bapak Ibu, kita lihat bahwa mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak yang begitu berkerumun dan mereka membuka atap yang di atasnya. Jadi mereka berusaha dengan keras untuk menggotong orang sakit sampai ke atap rumah itu perlu usaha. Perlu satu kegigihan untuk tidak putus asa. Juga perlu kreativitas. Jadi kalau dibawa ke atas, di atap, dia harus berpikir bagaimana caranya menurunkan orang sakit itu. Jadi mereka kreatif, mereka membuka atapnya sehingga orang sakit itu bisa diturunkan. Jadi atap itu dibuka lalu mereka menurunkan orang sakit itu, ya. Nah, di dalam hal ini apa yang kita bisa lihat? Ada solider, ada rasa peduli, ya, peduli kepada orang sakit yang menderita, yang butuh pertolongan. Dan juga ada iman yang aktif daripada 4 orang itu. Jadi mereka percaya bahwa Yesus sanggup memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh ini dan mereka berusaha. Mereka peduli, ya, memberikan pertolongan dengan mengangkat orang lumpuh itu. Ya, tadi saya katakan kreatif aktif, 4 orang itu punya kekreatifan. Jadi sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring di hadapan Yesus. Lalu Yesus melihat apa? Yesus melihat iman. Ya, Yesus melihat iman daripada orang itu. 4 orang itu dan iman aktif dari 4 orang itu dan iman daripada orang yang lumpuh itu. Yesus melihat iman mereka lalu tersentuh hatinya dan dia katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu yang terjadi pada ayat sampai dengan ayat 5, ya. Sampai dengan ayat 5 kita melihat ada iman aktif daripada 4 orang itu, ada iman yang pasif daripada orang yang lumpuh itu, ada rasa solidaritas dari 4 orang itu, peduli, tidak egois, mereka tidak memikirkan kebutuhan 4 orang itu, tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lumpuh itu, dan mereka punya belas kasih, punya hati yang baik. Dan itulah modal kita berlaku adil. Modal kita berlaku adil. Jadi itu juga adalah ciri khas daripada orang Kristiani atau orang-orang Kristen jemaat gereja perdana. Ya, ciri daripada orang Kristen ini adalah itu tadi. Beriman, punya solidaritas, peduli, tidak egois, punya hati yang penuh kasih, berbelas kasih. Lalu Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itulah modal kita untuk berbelas kasih, berbela rasa, ya. Lalu di situ ada duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa Yesus berkata seperti itu, katanya. Dia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dikatakan orang Farisi itu
mengatakan Yesus menghujat Allah. Kenapa? Karena zaman itu yang sanggup mengampuni dosa hanya Allah. Manusia nggak sanggup mengampuni dosa. Lalu Yesus katakan, Yesus mengetahui pemikiran mereka. Yesus bisa membaca pikiran para kaum Farisi ini, dan dia berkata, kenapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Ya. Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Yang lebih susah adalah mengatakan dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena iblis pun sanggup membuat mujizat. Iblis bisa membuat orang lumpuh itu berjalan, ya kan Bapak dan Ibu? Tetapi iblis tidak bisa mengampuni dosa. Dosa, upah dosa adalah maut. Hanya Allah sendiri yang bisa mengampuni dosa. Makanya lebih susah mengatakan dosamu sudah diampuni. Ya. Makanya orang Farisi berkata, Yesus itu menghujat Allah karena mereka tahu hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa. Tetapi supaya kamu tahu, ya, lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, hai kamu, anakku, bangun, angkat tempat tidurmu dan pulang ke rumah. Lalu orang lumpuh ini punya iman. Tadi saya pertama katakan dia punya iman, tetapi pasif karena dia tidak bisa bergerak. Dia lumpuh. Pada saat Yesus katakan, bangun, angkat tempat tidurmu dan pulang, dia langsung bangun dan mengangkat tempat tidurnya. Lalu dia pergi dari hadapan orang itu dengan penuh sukacita. Jadi dia sudah menerima rahmat Allah, dia sudah menerima rahmat kesembuhan dari Yesus, dan dia merasakan sukacita. Dengan iman yang ada padanya dan orang yang mendukung dia, yang menggotong dia, Yesus menyembuhkan dia, dan terjadi kesembuhan itu, terjadi sukacita. Lihat ya, sukacita di muka orang lumpuh ini dan sukacita di orang-orang yang melihat itu. Dengan adanya kejadian ini, otomatis orang yang melihat dan si orang lumpuh ini imannya bertambah, ya nggak Bapak Ibu? Ya, pastinya pasti bertambah. Ya, imannya semakin diteguhkan. Itu yang terjadi. Lalu semua orang itu menjadi takjub dan memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Jadi ada sukacita, ada kegembiraan, ada harapan di dalam muka-muka mereka. Lihat ya. Jadi mereka semua takjub. Mereka terpesona. Mereka imannya dibangkitkan sehingga mereka bisa berkata, wah, luar biasa Yesus ini. Dia sanggup menyembuhkan orang lumpuh. Dengan hanya bersabda atau berkata, orang lumpuh itu bisa disembuhkan. Ya, begitu dari cerita yang bacaan kitab suci. Jadi saya mau mengakhiri semua ini, tema ketiga ini dengan satu kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah ini. Jadi di dalam kita menjadi umat yang berbela rasa, kita harus punya hati solidaritas, kita harus punya iman yang sejati, juga kita harus ada saling tolong-menolong, tidak egois, ada kerendahan hati. Jadi ada kerendahan hati daripada orang lumpuh itu untuk menerima pertolongan daripada 4 orang itu yang menggotongnya. Ya. Kreatif dari 4 orang itu, lalu tidak mudah putus asa. Ya. Banyak orang yang tidak bisa menerima, pertolongan orang. Ya. Saya pernah bertemu dengan orang yang dia tidak pernah mau ditolong. Lalu saya mendengar ada seseorang yang berkata begini, coba kamu beri kesempatan kepada orang itu untuk menolong kamu. Karena dengan dia menolong kamu, dia menjadi merasa berharga. Karena kalau setiap kali kamu yang menolong dia merasa tidak berharga, tidak punya harga diri. Ya, tapi kalau kamu membiarkan sekali-sekali dia memberikan
balasan atas kebaikan kamu, jadi dia punya kesempatan atau rasa berharga. Sehingga dia tidak merasa orang kecil yang selalu ditolong terus. Dia mempunyai harga diri. Harga dirinya dibangkitkan kembali dengan kamu menerima pertolongan atau pemberian dari dia. Jadi kita perlu satu kerendahan hati untuk dapat menerima pemberian ataupun pertolongan dari orang lain. Karena kita makhluk sosial, kita harus terus-menerus, kita ini adalah makhluk sosial dan kita itu perlu sesama. Kita perlu orang lain, kita tidak mungkin hidup sendiri, apa-apa kita melakukan sendiri. Walaupun kita punya uang, walaupun kita punya segalanya, ada satu waktu kita perlu orang lain. Ya. Demikian tema ketiga ini. Semoga ini bisa membantu kita semua untuk memahami bacaan kitab sucinya dan hal apa yang harus kita perhatikan di dalam tema ketiga ini. Silakan kalau ada pertanyaan, Ibu Rita, saya kembalikan waktu dan tempat. Ibu Rita, apakah ada pertanyaan? Mic-nya dibuka dong, Ibu Rita, mana ya? Ada Ya. pertanyaan? Iya, sebentar. Ada sebentar ya. Ya. Belum ada, Ibu Evi. Oke. Kalau belum ada pertanyaan. Ya. Kalau saya kecepatan tolong kasih tahu ya. Kalau belum ada, silakan dilanjutkan aja Bu Rita. Ini nggak nanya istirahat karena dulu apa? Ini nggak nanya karena nggak ngerti atau karena terlalu jelas. Terlalu jelas ya. 5 menit ya Bu Fani ya. 5 menit apa 10? Terserah, boleh. 5 menit ya, biar maksudnya jadi nggak lama kali ya. Nah, kalau kita mau istirahat sekarang, sebelum istirahat, saya mau cuma ingatkan bahwa kita sekarang kurang 5 menit lagi jam 8. Jadi jam 8 kita balik ke Zoom. Nah, saya ingatkan setelah selesai sesi 5, kita akan foto bersama ya. Jadi kamera kita buka, ini tanda kehadiran kita semua ya. Juga sebagai info buat Bapak Ibu supaya kita daftar yuk untuk seminar lagi kursus kitab suci ya. Oke, Denny boleh lagu kali ya? Saya mau tampilin ini ya sebentar Bu. Saya mau tampilin ini. Yes. Sebentar, Den, Denny tolong ini dulu. Jangan tampilin dulu, Den. Ya, Evi mau nanya ya. Jadi nanti kita ketemu 5 menit jam 8 masuk ya. Ya mau minum,